Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk memurnikan motivasi kami, memurnikan hati kami, supaya kami tahu dan sadar bahwa apa yang kami kerjakan haruslah hanya untuk Engkau, bukan untuk yang diri kami sendiri, bukan hanya juga untuk materi, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan diri kami, tapi untuk kesejahteraan manusia, kebaikan manusia, dan kemuliaan-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika begitu banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus, mereka mencari Yesus karena mereka memenuhi kebutuhan badan mereka, materi mereka, kesenangan, emosi, dan seterusnya. Tentu itu bukan yang jelek. Yesus mengatakan manusia bukan hanya bekerja untuk makanan, tetapi lebih daripada itu. Manusia bukan hanya untuk materi, bukan hanya untuk benda-benda, untuk kesenangan, bukan. Meskipun itu tetap perlu dalam hidup kita. Dan Yesus mengajak mereka untuk berpikir, merenungkan hal itu ketika mereka menemukan Yesus dan mereka bertanya, bagaimana guru sampai di sini? Dan Yesus mengatakan hal itu kepada mereka. Ya. Kalian mencari aku karena kalian telah mendapatkan mujizat, pergandaan roti. Harus lebih daripada itu. Ya. Harus lebih daripada yang material, yang kelihatan, yang aspek lahir ya. Harus masuk kepada kedalaman, ya. Harus masuk kepada pengalaman batin akan Allah, akan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita hanya rasa senang, rasa gembira, ya, sukacita, tentu baik saja, tetapi belum seluruhnya dapat menjawab kebutuhan dasar hidup manusia. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti halnya para rasul pun kita lihat, meskipun mereka dekat dalam lingkaran pertama bersama Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus, melihat karya Yesus, melihat perbuatan Yesus, tidak selalu bahwa mereka dapat juga menangkap secara jelas ajaran-ajaran dan kehendak Yesus. Kita tahu Yudas mengkhianati Yesus. Kita tahu para rasul juga lari ketika Yesus disalib. Meskipun Yesus sudah mengingatkan bahwa dia harus menderita. Berapa dari antara mereka yang sungguh-sungguh setia? Yohanes sampai ke salib bersama ibunya dan bersama saudari Maria yang lain. Tidak banyak. Kesetiaan, ketekunan bukanlah yang gampang. Dan kita diukur sebesar apa hidup kita setia kepada Tuhan ketika kita menderita. Sekali lagi, kesetiaan kita bisa kita lihat ketika kita menderita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan dan salib. Apakah kita tetap setia? Tidak menghujat, tidak lari dari Yesus, tidak mencari kesenangan-kesenangan pribadi. Dan itu bukanlah yang gampang. Ya, bukan yang gampang. Bukanlah yang mudah. Apakah ketika saya mengalami penderitaan saya tetap setia kepada Yesus? Belum tentu juga. Dan itu juga yang dialami oleh Stefanus. Seorang yang dengan setia mewartakan kabar gembira, melakukan banyak mujizat. Tapi ketika dia dirajam mati, dirajam dengan batu dan mati. Dia tidak menghukum orang-orang yang merajam dia, persis seperti yang dialami Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka buat. Dan salah seorang dari perajam itu bernama Saulus, yang kemudian menjadi Paulus. Coba lihat saudaraku, ketika kita menderita, diperlakukan tidak adil, apapun bentuknya, ternyata ada juga yang bertobat kemudian. Dan itulah Saulus menjadi Paulus. Mungkin penderitaan kita juga membuat orang bertobat, bisa jadi, bisa mungkin. Ya, dan itulah kita lihat dalam bacaan hari ini, Stefanus dirajam, dibunuh karena mewartakan kabar gembira tentang Yesus. Ya. Dan kemudian kita tahu salah seorang mereka bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang luar biasa, Paulus.
melebihi para rasul-rasul yang lain. Dan Injil hari ini juga bisa begitu. Jadi bagaimana hidup rohani kita itu, ya, bagaimana hidup rohani kita itu bertumbuh dan berkembang ketika kita setia di dalam penderitaan hidup kita. Ketika kita berdialog, bergulat dengan Yesus, dengan penderitaan yang kita alami. Kita mengalami Yesus yang hadir, yang hidup. Kita mengalami bahwa kita harus memati terhadap diri sendiri supaya kita bisa mendengarkan Yesus. Itulah proses semakin kita dekat dengan Tuhan, dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Memberkati kita semua supaya kita tetap setia kepada Yesus. Tuhan berkati Anda semua untuk tetap setia, tekun, tabah dalam penderitaan apapun. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.